Baik, sahabat ini semua, kembali lagi di acara konsultasi online bersama Umi Sabil. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di siang hari ini. Nah, mungkin kalau yang masih ngantuk-ngantuk boleh ngopi ya. Kalau yang masih sambil leyeh-leyeh di rumah ya, santai. Praktekin yang ada di depan ini gelasnya. Praktekin tadi apa saja yang sudah dijelaskan oleh Umi Sabil, perlu talknya. Jadi silakan bisa dipraktekkan ya. Ada susu EGM, ada Janati, ada steam fiber, ada rosella dengan madu, haci dan juga sari kurma dicampur dengan air hangat semua ya. Jadi pastikan itu, jangan sampai salah airnya ya. Nanti Janati cold pakai air dingin gitu ya. Banyak itu. Itu dia tuh. Mentang-mentang namanya cold pakai air es. Umi kenapa nggak berwarna? Nah, itu kan. Ya kayak jangan sampai salah ya. Berarti ada mungkin waktu menjelaskan miss tuh ya. Baik, berikutnya nih dari pertanyaan, kita akan bacakan lagi pertanyaan yang masuk. Saking banyaknya nih, mohon maaf nih apabila ada yang terlewat nih ya, nanti mungkin bisa diulang. Karena saya juga mensortir pertanyaan yang kiranya sama dan jawabannya pasti sudah pernah dijawab oleh Umi Sabil. Pertanyaan siapa ya, saya pilih nih ya. Dari akun Hana Tresliana ya, ini. Aku mau jelasin Umi, untuk tumor payudara usia 19 tahun, herbanya yang lebih efektif dan aman untuk kedepannya apa saja nih Mi, yang tidak mengeringkan rahim pastinya. Untuk saat ini saya sudah menggunakan MHS, Karnokap dan juga Gamat nih Mi. Silakan Mi. Oke, sebelum jawab itu sang kameramen Mas Rizal minta di shoot dulu tampilan sehat dalam dan luar. Dalam dan luar. Jadi kalau sarapan dengan susu kambing, EGM tuh bagusnya sehari 2 kali atau HC juga sehari misalnya mau 2 kali. Kemudian sarapan pagi rutinkan saja dengan steam fiber ya. Steam fiber rutinkan setiap pagi biar badannya itu enggak bertabungan di mana-mana. Biar saya nggak mau bilang gemuk tapi banyak tabungan di mana-mana gitu. Dan nanti untuk fresh itu bisa pakai Janati, dan untuk biar nggak pernah lelah itu rosella dengan EGM. Jadi tagline EGM itu adalah hidup tak pernah lelah. Nah, itu dalam. Bagaimana luar? Pagi hari sambut pagi dengan facial wash. Jadi facial wash ini ada yang bilang, Umi sejak aku pakai pertama aku jatuh cinta dan aku nggak pernah berganti-ganti dengan yang lain. Semua yang ada di kamar mandiku yang tadinya mantan semua sekarang. Mantan semua, jadi ya? Setelah datang facial wash semua jadi mantan gitu. Katanya begitu. Dan banyak banget loh Mi mantannya, dan botol-botol gede-gede gitu. Oke lah. Nah, jadi kunci wajahnya itu selalu bersih dengan facial wash. Bisa yang parfum atau yang non parfum. Ini parfumnya parfum nggak kasih tahu deh, pokoknya ini mehong banget parfumnya ya. Nah, kemudian setelah nanti bersih, keringkan. Kalau ngeringin wajah itu tepuk-tepuk aja. Nah, gunakan dye cream. Dye cream kalau nggak kemana-mana, dye cream. Dye cream ini nanti setelah mengering gitu, dye creamnya mengering. Nah, nanti misalnya wudhu kan siang wudhu ya, sampai wudhu udah bersih. Nah, nanti ba'da duhur bisa gunakan di beauty wajahnya untuk kelembaban di siang hari ya, sampai sholat asar kita sholat. Nah, mandi sore gunakan lagi facial wash, body washnya, sampoannya serba propolis loh, Masya Allah. Sabun mandinya propolis, samponya propolis, facial washnya harum. Nah, malam hari gunakan night creamnya. Night creamnya mana nih kameranya, sana ya? Sini Kak ya. Night creamnya ini untuk perawatan di malam hari. Oke. Jadi saat tengah siang hari terik kalau mau keluar, nah jaga wajahnya dengan dye cream. Nanti pulang dengan di beauty, rawat dengan di beauty, mandi sore dengan facial wash lagi. Nah, dari dalam ke sana sekarang. Banyak kamera ya. Setelah dari dalam, jangan lupa
ada susu kambing itu anti aging, ada spirulina anti aging, dan kemudian habatus sauda juga anti aging, madu juga anti aging, dan jangan lupa ada steam fiber yang selalu regenerasi sel. Usia boleh tua, tenaga tetap muda, selnya tetap muda, semangat tetap muda, dan yang penting organ-organnya sehat walafiat. Nah, di masa pandemi harus tetap produktif, jaga kesehatan keluarga dengan herba-herba halalan, thayyiban, yang terbaik ada di HMI. Itu. Oke, terima Pertanyaannya? kasih. Pertanyaannya lupa tuh kan pertanyaannya mana ya. Ini Umi tadi nyinggung cantik luar dalam ini ya. Saya juga di tas tuh ada day cream, ada night day cream. Kamu cowok apaan sih? Iya. Yang gak saya bawa tuh green wash Mi. MAS ada, steam fiber ada, dan herba-herba yang lain juga dibawa. Kan harus diminum ya setiap hari ya. Iya. Alhamdulillah nih. Baik, pertanyaannya nih tadi saya lupa nih dari akun Hana Tresliana nih ya. Usianya 19 tahun, ada tumor payudara. Ya. Dan beliau menanya herba yang efektif dan aman kedepannya tidak mengeringkan rahim apa saja nih Mi? Ya. Beliau menggunakan HMAS, Karnokap dan juga Gamat saat ini Mi. Yang pertama, step 1, R1, rilis. R1, rilis. Jadi kalau di KHT itu ada 4 R. Rilis, detoksifikasi. R1, rilis detoksifikasinya. Bersihkan dulu sumber masalahnya, usus, kolon cleansing dengan biosir, 2x2 boleh, 3x2 boleh, plus madu multiflora. Sudah? Nah, nanti dirawat, ususnya ini dirawat setelah dengan madu multi dan biosir, masuk kira-kira 1 botol biosir sudah enak, sudah lancar, perut bersih, maka masuklah R2 relax dengan steam fiber. Jadi kalau sudah habis 1 botol, patokannya 1 botol biosir, masuklah setiap pagi 1 gelas steam fiber, setiap pagi 1 saset steam fiber ya. Setelah minum zaitun, minum madu, steam fiber, kira-kira jam 7, jam 8 buat sarapannya. Sudah. Nah, kalau sudah masuk steam fiber kira-kira habis 1 kotak itu 15 saset. Nah, gunakan Karnokapnya, Karnokap Cancer No kapsulnya. Karnokapnya itu 2x2 sehari. Saat minum steam fiber ikuti madu multi, saat minum Karnokap juga ikuti madu multi. MAS-nya untuk baluran badan. Oke. Oke, terima kasih Umi ya, lengkap banget dan juga jelas ya. Tadi ada 4 R nih ya. Ya, jadi kalau sudah masuk Karnokap kan itu regenerasi, tinggallah R ketiga regenerasi, masuk R keempat refunction. Kembali semula. Kembali semula ya, dikembalikan lagi seperti semula nih. Insya Allah sembuh. Baik, amin amin. Berikutnya nih Mi, pertanyaan di sini mewakili dari pertanyaan banyak sekali nih, hampir mirip nih. Dari akun Jausan Gaming Official. Wah, ini kayaknya gamer nih. Assalamualaikum Umi, resep untuk thalassemia umur 12 tahun nih. Tadi saya juga perhatikan banyak sekali nih Mi yang menanyakan resep untuk penyakit thalassemia ini Mi di umur usia anak-anak belasan tahun. Silakan Umi. Dulu ada seorang ibu yang merawat anaknya thalassemia. Beliau mengatakan anak saya cocok sekali minum kurma dan spirulina. Iya, perpaduan kurma spirulina. Ada lagi yang cocok dengan spirulina madu, ada yang cocok dengan sari kurma susu kambing. Jadi saran saya pilih mau sari kurma, pokoknya pilihannya ada sari kurma, ada susu kambing, ada spirulina, ada madu. Pilihannya di 4 itu. Oke, 4 pilihan herba ya. Iya. Baik, terima kasih Umi. Berikutnya pertanyaan dari Maratus Solihah. Saya sudah keguguran 2 kali nih Mi, mau promil tapi ada asam urat dan juga kolesterolnya tinggi. Herba apa nih Mi yang bisa menurunkan berat badan dan juga promilnya ini Mi? Silakan. Asam urat, kolesterol pakai Janaticol, sinerginya zaitun. Nah, jadi untuk asam urat kolesterol itu nggak usah terlalu khawatir. Kolesterol itu juga perlu bagi tubuh, asal jangan berlebihan. Karena tubuh ini juga butuh kolesterol, tapi jangan berlebihan ya. Maka gunakan Janaticol karena di sana ada daun tin, daun zaitun, ada daun bidara, daun mint ya yang bisa untuk menurunkan kadar kolesterol dan asam urat.
Tapi jangan mentang-mentang sudah minum janat terus makan hayo wae. Jaga juga pola makannya ya. Jangan aku mah udah minum herba makan bebas, enggak juga lah ya, harus dijaga. Kemudian nanti konsumsi laurik 2x2 ya, laurik 2x2. Dan ini yang penting, minum zaitun 3x2 sendok makan, 3x2 sendok makan, karena ada asam urat, ada kolesterol ya. Ya. Oke, terima kasih Umi. Berikutnya pertanyaan dari akun Husna Zaid. Nah, ini assalamualaikum Umi. Herba untuk penyakit eksim yang sudah menahun nih di wilayah kaki dan tangan. Silakan. Nah, untuk eksimnya itu disemprot dengan sterilin yang hand sanitizer atau dengan yang antiseptik. Jadi yang sakitnya itu, yang kudis, kurap, eksimnya itu disemprot dengan sterilin, mau yang hand sanitizer atau mau pakai yang antiseptik. Kemudian mandinya pakai sabun propolis. Jadi mandinya pakai sabun propolis. Ini untuk yang kudisnya mandi pakai sabun propolis. Airnya merebus garam 3 sendok makan dengan segenggam daun sirih. Jadi segenggam daun sirih dengan 3 sendok garam direbus, gunakan untuk mandi, untuk berendam. Kemudian mandinya sabun propolis, jangan mandi air biasa, air rebusan tadi. Kemudian mandinya pakai sabun propolis atau sabun body washnya yang propolis. Kemudian nanti dari dalam bersihkan dulu usus besarnya dengan biosir madu multi ya. Nah, nanti kalau sudah kering kulitnya, mandi udah kering, bisa diolesi dengan MHS. Tapi sebelumnya disemprot dulu dengan sterilin, hand sanitizer atau dengan yang antiseptik ya. Baik, terima kasih Umi jawabannya nih. Berikutnya pertanyaan dari akun, ya saya bacakan lagi ya. Hampir sama, karena pertanyaan hampir sama ya dan juga hampir mirip semua ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya jadi yang mungkin pertanyaannya mirip-mirip sama-sama gitu ya. Silakan di rewind nih ke belakang video ini, masih bisa dicek-cek lagi nih ya yang sudah terlewat di menit-menit belakangnya tadi, karena sudah Umi jelaskan ya, jadi agar tidak ada pengulangan nih. Berikutnya pertanyaan dari, wah ini sebentar, saking banyaknya bingung saya nih. Oke, baik. Pertanyaan dari akun Pipin Supinah. Nah ini bertanya, Umi, berherba untuk mengempeskan benjolan di tangan karena penimbunan lemak, kira-kira apa ini? Oh, ini saya baru tahu nih. Ya, ada ini. Ada kayak lipoma gitulah. Ya, paham. Itu nanti bisa konsumsi zaitun. Ini harus 4 kali 1 sendok makan. Jadi pagi zaitun, siang zaitun, sore zaitun, mau tidur zaitun. Kemudian dip sekuanya sama. Dip sekuanya itu juga 4 kali. Jadi 1 pagi, 1 siang, 1 sore, 1 malam. Nah, madunya madu hitam. Madu hitam 3 kali aja. Jadi zaitunnya 4 sendok makan, kemudian dip sekuanya 4 butir, kemudian madu pahitnya 3 sendok makan ya. Nah, baik, terima kasih. Oh ya, balur MHS panas. MHS-nya jangan lupa ya. Iya. Jadi dari dalam juga sudah tadi dapat, dari luarnya luar juga dengan MHS hangat ya Mi ya. Baik, terima kasih Umi. Ini pertanyaan berikutnya dari akun Nurul Mujahidah Dainur. Nah, ini nih. Nah, beliau bercerita, intinya mertua kakaknya pernah kecelakaan dan bagian kepalanya ada masalah nih Mi, dan sempat kayak lupa ingatan. Nah, dan juga saat ini ada penyempitan pembuluh darah. Nah, ini di otak. Ini mungkin ada resepnya nih, Mi. Ya, kalau sudah begitu wajib ya dip sekuanya 3 kali 3 untuk mengembalikan lagi oksigenasi darah. Dan untuk saraf, karena ini ada pernah benturan ya. Untuk saraf saya sarankan untuk kelosin 3 kali 3.
Jadi kelosin 3 kali 3, dipsekuanya 3 kali 3, madu habatnya 3 kali 1 sendok makan. Tambahkan gamat 3 kali 1. Jadi gamat 3 kali 1, jadi gamat, kelosin, madu, dipsekua. Ya. Oke, terima kasih Umi ya. Berikutnya nih pertanyaan dari Yanti Fajar. Ini pertanyaan agak lucu nih. Intinya ini pertanyaan hampir beberapa ada yang sama nih ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi nanti mohon disimak. Intinya herbal untuk lupus Mi, tapi ini yang menyerang kulit nih Mi ya, dan seluruh wajah dan beberapa anggota badan, bocel-bocel jadi belang bonteng nih. Pertanyaannya, bahasanya saya baru dengar nih. Silakan Mi, jawabannya untuk lupus. Itu artinya autoimun. Oh, autoimun, oke. Ya, autoimun tuh banyak jenisnya, salah satunya lupus. Nah, ini memang agak unik karena semakin tinggi imun dia akan menyerang tubuhnya sendiri. Tapi dari beberapa yang sudah melakukan perawatan, saya sarankan untuk konsumsi gamat and green madu. Gamat and green madu ya. Jadi 3 kali 1 dicoba dulu, diawali dulu dengan 3 kali 1 dulu. Gamatnya 3 kali 1, and green-nya 3 kali 1, madunya 3 kali 1. Ya. Oke, baik, terima kasih Umi. Berikut ini pertanyaan dari Erna Suryani Purba. Ya, intinya yang bertanya vitamin untuk anak bayi agar tulangnya kuat nih Mi. Ya, Bayi, ya. usianya berapa ya? Kalau masih di bawah 3 tahun, setiap makanannya bisa dicampur spirulina. Nanti juga nasinya dicampur spirulina, sesekali dicampur dengan gamat. Jadi 2 macam. Pilih spirulina dan gamat. Jadi enggak spirulina campur gamat, jadi nasinya campur gamat. Terus nanti kapan dicampur dengan spirulina, gitu. Jadi spirulina dan gamat. Ya. Oke, baik, terima kasih Umi ya. Pertanyaan berikutnya dari akun Tina namanya nih. Herbal diabetes yang sudah suntik insulin apa aja nih Mi? Kan sudah suntik insulin ya, sudah pakai insulin. Jadi nanti bisa dirawat dengan turunkan dulu dari dalam, bersihkan dulu usus besarnya ya. Karena ini perlu dimulai dari pembersihan dulu. Biosirnya 3 kali 2 kapsul, dan nanti dia backstraknya 3 kali 2, dan berikan madu hitam. Jadi madu hitam, bersihkan kolon, dan jangan lupa dia backstraknya 3 kali 2 juga ya. Oke Mi, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari akun Reni Yunianti Ya. Untuk mengeluarkan lendir yang ada di tenggorokan minum apa ya Mi? Karena beliau termasuk yang susah sekali nih untuk bisa ngeluarin lendir Mi. Apalagi kan di masa pandemi ini kan itu Mi. Khawatir ya. Betul. Jadi 5 butir prokumin propolis atau prokumin yang warnanya hijau, bebas ya, bisa prokumin warna hijau, bisa prokumin warna orange, pokoknya yang prokumin digigit, tetes di bawah lidah 5 butir. Gigit, tetes di bawah lidah 5 butir. Di bawah lidah, bukan di atas lidah ya. Bukan di kunyah, tapi di bawah lidah agar lebih cepat lendirnya ya. Kalau di kunyah nanti langsung melambung. Ya. Nah, kemudian nanti bikin kopi HC, tambahkan prokumin 3 butir. Jadi biar untuk tapi kalau nggak suka ngopi ya nanti bisa susu kambing yang diberi dengan prokumin. Tapi kalau nggak suka juga ngopi, bisa dicampur susu, bisa rosella madu. Jadi 5 butir rosella dibuka, campur madu. Kalau nggak suka ngopi, pakai susu. Nggak suka susu, bisa rosella madu. Tapi intinya 5 butir prokumin 3 kali di bawah lidah. Yang mana aja prokuminnya boleh. Berarti sehari 3 kali Mi ya? 3 kali 5 butir. 5 butir, berarti 15 butir Iya, sehari. betul. Wah, lumayan nih, isinya ada 50 shot ya. Iya. Berarti 3 hari udah mau habis ya. Iya, tapi kan sesaknya hilang insya Allah. Amin, amin insya Allah ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi yang penting kesehatan lebih Iya. penting. Terus nanti kan tanggal 5 bonusan. Bisa beli lagi Beli lagi prokuminnya. ya, betul ya. Baik. Muter aja. Muter, betul. Tapi ingat jangan hanya dipakai Mi ya, tapi juga dijual. Nah, Dan itu. jangan juga dijual aja, tapi dipakai. Nah, seimbang. Seimbang ya. Berikutnya pertanyaan dari Azam Gibran ya. Untuk bayi 6 bulan diare Mi, selalu buang air besar dan baunya menyengat. Mohon pencerahan Umi. Nanti buat rebusan wortel. Jadi dibuatkan sayurnya itu wortel. Jadi wortel dipotong-potong halus,
kan masih kecil nih anaknya. Wortelnya bisa diiris halus kayak mau buat bakwan gitu, iris halus. Kemudian hanya garam dan gula putih sedikit, bawang merah iris-iris, direbus, bawang merah, garam, gula sedikit, kemudian masuk wortel. Jangan dikasih sayuran hijau. Nanti dihaluskan pakai saringan gitu, dihaluskan, campur dengan nasi lembek, dihaluskan. Nah, kasih kuahnya. Jadi hanya nasi lembek campur sayur wortel saja gitu, diberikan. Itu nanti cepat sekali kotorannya mengeras. Maka ibu-ibu jangan banyak mesop, banyakin wortel ya. Kalau sop banyak wortelnya, beli sop-sopan 5.000, wortelnya paling banyak, maka besok sembelit. Oh gitu malah Pak. Ya, jadi kalau ingin lancar BAB dengan wortel, maka wortelnya diparut kayak pakai parutan keju. Oke. Nah, jadi wortelnya diparut nanti kayak bihun-bihun gitu. Nanti dicampurkan untuk lalap. Kalau keras-keras nggak kuat. Nah, kayak di hotel-hotel itu kan ada parutan wortel tuh, yang diparut pakai parutan keju. Nah, jadi kalau wortel dimakan mentah, melancarkan buang air besar. Karena seratnya utuh, tapi wortel dimasak, disayur, maka seratnya hilang. Nah, itu untuk obat diare. Nah, jadi yang ibu-ibunya ini, makanya saya bilang ini sehat ibu ngerti kesehatan gitu kan. Jadi ibu-ibu yang hobinya nyayur wortel sama dengan membuat sekeluarga sembelit. Yang salah emaknya nih, emaknya yang saya salahin. Jadi kalau sekeluarga nggak bisa BAB, yang salah emaknya. Tiap hari nyayur wortel baik, ya bakwannya wortel, sannya lalapnya wortel, urapnya wortel, ayo ke wortelan. Jadi wortelnya itu diparut pakai parutan yang keju itu. Jadi nanti buat urap, buat lalap, begitu ya. Jadi wortel mentah, dikonsumsi mentah itu melancarkan BAB. Jadi seratnya bagus, untuk mata bagus. Nah, nanti MHS dipanaskan, balur di perut, pinggang, nanti gitu buang air besar sambil buang angin, itu cepat sembuh. Karena biasanya diare itu, nih tulis. Bila diare itu baunya busuk, itu bakteri. Nah, itu gimana caranya kasih yang dia biar keluar gitu. Jadi jangan ditahan. Kalau baunya busuk banget, malah biarkan dia keluar dulu, tapi tetap tadi konsumsi wortel ya, perlu dibalurin MHS, tapi nggak usah ketakutan karena itu isinya bakteri kotorannya. Tapi kalau baunya asem, emang dicium ya kan kecium kalau anak-anak mah ya. Kalau baunya asem maka itu artinya angin. Nah. Oke, jadi ada dua ya. Iya. Ya. Kalau busuk bakteri, kalau asem tuh angin. Angin, oke. Iya, udah mau denger azan nih. Iya, Mi, sebentar lagi Mi ya. Satu lagi nih Mi, ini ya pertanyaan mengulang nih Mi, banyak sekali bertanya ini Mi. Herba untuk masalah dinding rahim, penebalan dinding rahim nih Mi, silakan. Ya, untuk penebalan dinding rahim, hiperplasi, Harumi 3x2, mustikanya 1x1, haruminya 3x2, madu hitam boleh, madu SJ boleh, semua jenis madu boleh, 3x2 sendok makan. Ya, jadi haruminya 2x2, musdanya 1 aja. Nah, kemudian nanti kalau sudah haid, hentikan musda, hentikan harumi, madunya jalan terus. Oke, baik, terima kasih Mi. Ini karena sudah mau pukul 15.00 nggak terasa ya. Iya, nggak terasa Mi. Dan di DKI Jakarta sekarang pukul 15 juga nih azannya, ternyata sudah maju waktunya, alhamdulillah. Baik Mi, sebelum kita tutup mungkin ada statement nih dari Umi nih untuk menguatkan tema kita untuk siang hari ini. Iya, Mas Rizal bantu lagi ya, Sud, bahwa jadi tema Umi kali ini adalah sehat luar, sehat dalam. Ya, biasakan sarapan dengan herba-herba Tibun Nabawi. Nah, ini tahan di gelas-gelas ini adalah hidangan HNI. Ini sarapannya orang HNI itu mewah banget tahu. Jadi ada kurma, ada kopi yang sudah ada susu kambingnya, ada susu kambing, steam fiber. Ini minum enem-enemnya. Ya Allah Tuhan, masa enem-enemnya diminum kembung atau pilih gitu ya, pilih. Tapi kalau Umi tuh nanti kurma jam berapa, EGM jam berapa, HC jam berapa, steam fiber jam berapa.
ujung-ujungnya nih 6 ini sehari diminum semua Mas Indra ya, tapi ada jam-jamnya Oke, gitu. jangan sekaligus minum. Loh. Ntar kembung. Kemarin saya itu Nanti. foto produk kembung kemarin itu. Kemudian pagi hari sudah disambut dengan minuman-minuman Tibu Nabawi. Nanti juga di kamar mandi penuh dengan produk-produk Tibu Nabawi ya. Betul. Mandinya madu, sampo-nya madu, facial Mewah wash-nya banget nih. wah iya ya. Jadi kemudian nanti wajah day cream ada, night cream ada. Mana gua kesana ya. Ya, nanti untuk wajah dimanjakan ada deep beauty, ada day cream, ada night cream. Luar biasa ya. Nah, jadi ada skin food, ada skin care, ada superfood. Nah, jadi semua produk yang food yang super ini bisa untuk kecantikan juga. Masya Allah. Jadi Steam Fiber itu juga bisa buat masker. Baru tahu kan? Baru tahu, belum pernah nyoba Iya, kemudian Spirulina juga bisa maskeran. Susu kambing campur zaitun bisa untuk scrub, bisa untuk ulur, produk-produk HNI. Seru deh pokoknya kalau produk HNI itu nggak cuma bisa diminum, tapi juga bisa untuk menambah kecantikan. Jadi banyak yang maskeran pakai Spirulina, banyak yang gunakan susu kambing dimodif dengan zaitun. Karena memang di dunia kecantikan zaitun itu dikenal. Betul, Mi. Untuk dalam dan luar, kemudian gamat juga untuk dalam dan luar, kemudian susu kambing juga untuk dalam dan banyak orang scrub susu kambing, scrub zaitun ya. Kemudian kunyit udah tahulah orang lulur pakai kunyit, tapi kita kunyit ada yang diminum. Kita kunyit banyak, ada kunyit di Harumi, ada kunyit di Magavit dan sebagainya. Nah, jadi sahabat-sahabat HNI kali ini mengenal bagaimana sehat itu tidak harus berubah jadi perkasa gitu ya. Iya, Mi. Tapi sehat itu artinya hari-hari kita tetap produktif, hari-hari kita penuh semangat, dan ibu yang sehat akan melahirkan keluarga yang sehat, dan cantik itu tidak berubah jadi mancung gitu. Tapi dia menarik, tetap produktif. Produk-produk HNI luar dalam seimbang. Betul. Iya, dan dari home care sampai ke skincare sampai semuanya sudah ada. Nah, herbnya juga sudah ada, lengkap. Setiap produk ada penghasilannya. Nah, itu dia yang penting. Jadi Ini. ada dua hal nih. Ya, Mi. Ya, sehat badan, sehat ekonomi. Yes. Insya Allah. Insya Allah. Ya, ini jawabannya ya. Baik, terima kasih Umi Sabil siang hari ini sudah berbagi. Sama-sama. Sudah silaturahim juga sama kita semua ya. Ya. Nah, kita ketemu lagi insya Allah di kesempatan berikutnya nih ya. Insya Allah. Karena biasanya kalau Umi itu bisa ditunggu-tunggu nih ya, itu ya. Karena ya anak-anaknya banyak di mana-mana gitu ya. Wajar apalagi di masa pandemi ini yang harusnya jadwal Umi KHT ya, Seminggu spesial, sekali seminggu ketemu. sekali di luar kota ya. Di Tapi luar ini kota. ketemunya online ya. Jadi pastikan konsultasi gimana nih kalau lagi sekarang mau konsul ke Umi nonton acara ini nih ya. Betul. Ya, karena beliau tidak bisa mengunjungi Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah yang sudah saatnya Umi datangi. Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Insya Dan kita Allah. bisa bertatap muka lagi ya, bisa silaturahim secara offline ya, karena sudah berapa bulan nih cukup agak bosan juga nih online. Sejak Februari ya. Februari sudah di lockdown ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat ini semua yang sudah menyaksikan acara ini sampai selesai. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi yang ketinggalan ataupun bagi yang belum sempat nonton, jangan khawatir ya, karena tayangan ini masih ada di YouTube kita di HNI Official. Jadi silakan di subscribe makanya ya. Jadi dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar sahabat ini semua bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari HNI. Nah ini ya, insya Allah kita ketemu di event-event berikutnya karena masih panjang agenda-agenda dari HNI di bulan September ini. Jadi pastikan stay tune terus di Instagram kita di @pthpai karena insya Allah informasi-informasi penting terkait dengan manajemen dan lain sebagainya akan hadir di sana ya. Jadi bagi kaum milenial mungkin udah biasa, mungkin kalau bagi orang tua ya Bapak Ibu sekalian mungkin yang nggak main Instagram, nah coba anaknya suruh follow deh akun @pthpai ya, ini insya Allah update. Baik, terima kasih. Saya Indra Pramana mohon pamit dan juga mewakili kerabat kerja yang bertugas dari studio HNI TV. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata selama acara ini berlangsung. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya pastinya ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa tetap di HNI TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.